kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat iman wal Islam kepada kita semua yang hadir di siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita diberi kemuliaan kehidupan yang layak untuk selalu nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling nikmat kecuali ibadah. Walhasil nikmat dunia itu sementara. Nikmat yang paling nikmat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu setiap detik, menit, jam, hari selalu dikumandangkan untuk selalu kita taat kepada Allah, patuh kepada Allah dalam hal ketaatan yang kafah, yang maksimal. Terlepas dari ayat ini tadi, ada ayat yang lebih hebat lagi yang Allah keluarkan, kuntum khair ummati ukhrija linnas. Kata Allah, kalian ini semua adalah umat yang terbaik, umat yang termulia, umat yang is the best, umat yang paling di atas daripada umat-umat lain. Umat yang paling terbaik di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan kepada kita. Tidak sampai di situ saja, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Tu'minuna bil ma'ruf. Mengerjakan yang baik, yang mahmudah, yang terpuji. Itu yang Allah perintahkan kepada kita, tu'minuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, membuang, menghilangkan semua yang namanya kemungkaran. Itu adalah predikat sejati bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang terpilih ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan umat yang sia-sia. Ini karena apa? Kemuliaan. Karena apa? Perjuangan mujahadah daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk membesarkan Islam. Berjuang untuk menjadikan Islam punya harisma. Berjuang untuk menjadikan Islam itu punya wibawa di mata non-non Islam. Olehnya itu kemuliaan dengan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada duanya Pak Ibu. Rasulullah Nabi yang terpilih, Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul. Allah tidak pernah memanggil namanya Rasulullah, tapi selalu gelarnya ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Tidak sampai di situ, Allah memberikan cuma-cuma namanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Nabi kita Raufun Ar-Rahim. Supernya penyayang dan supernya pengasih. Bukti apa yang membuat Nabi kita itu super penyayang dan pengasih? Tahu Bu, Nabi itu kakinya bengkak sholat 8 rakaat tahajud. Dan memang Allah perintahkan kita yanzilu fi kulli lailatin ila as-sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min talib. Kita ini mestinya setiap malam bangun tengah malam untuk sholat malam. Karena Allah itu jam 1 malam ternyata konon kabarnya jam 1 malam selalu turun di langit bumi. Kalau kita nengok ke atas itu langit bumi Bu, bukan langit pertama. Di atasnya langit bumi ada langit pertama, kedua, ketiga, dan jaraknya itu beratus-ratus miliar. Susah ngitungnya, kalkulator putus-putus. Komputer juga tidak akan mampu. Itu komputer paling banyak 100 giga Pak, iya. 100 giga enggak? Kalaupun misalnya paling banyak itu komputer 500 giga. Tapi ternyata di otak manusia jumlah saraf itu ada 300 triliun giga. Banyak tidak? Makanya orang Jepang bilang otak Indonesia itu jarang dipakai. Masih dibungkus dalam plastik. Karena terus terang otak-otak Indonesia kalau naik di atas bus atau di atas PT-PT kebanyakan menghayal.
menghayal, merenung. Sedangkan otaknya orang Jepang cuma 2 saja kegiatannya, aktivitasnya. Kalau dia tidak belajar bekerja, tidur. Kalau kita menghayal dan merenung yang banyak. Makanya otak Indonesia itu masih dalam plastik semua. Masih baru-baru, masih gres. Nah makanya kalau misalnya orang-orang Jepang, remaja Jepang itu katanya kalau dikasih PR sama gurunya, pulang langsung dia kerja. Kalau Indonesia enggak, remajanya pulang tawuran dulu. Kalau enggak tawuran, nganggur main, PR-nya ditinggalin. Subhanallah, kita jangan berbicara Jepang. Jepang mungkin diberi ilmu pengetahuan sama Allah seperti itu. Tapi mereka tidak punya iman kepada Allah. Di sana ada kepercayaan yang dikatakan kepercayaan Shinto. Kalau di India Barahima, itu tidak mengenal Tuhan. Makanya di sana yang terkenal itu Yakuza. Mafia-mafia beredar semua di sana.